Iya, biasanya yang begitu gimana? Biasanya itu nih gua kasih petunjuk ya. Yang sok ngulama padahal nasrif aja nggak bisa gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang Habib Hanif ya. Kemarin Habib Hanif ikut kampanye di Palembang untuk pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya amin. Nah, rupanya ada yang kepanasan sehingga videonya Habib Hanif ini, ceramahnya itu dipotong-potong guys. Jadi seolah-olah Habib Hanif itu memaki, pakai kata-kata maki. Nanti itu akan kita garap ini. Cuman kita lihat dulu cuplikannya dan nanti di akhir gua tampilin full videonya. Ini cuplikan yang dipotong-potong sama mereka, tapi gua dapat rada fullnya ini setelah kita edit. Oke? Kita lihat dulu ini ceramahnya Habib Hanif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas milih pemimpin karena apa, Habib? Ulama sudah mengatur di dalam ilmu siasat syariah politik Islam. Oke, memilih pemimpin dalam siasat politik Islam ya. Ini ulama yang ngomong. Bagi orang Islam kalau milih pemimpin, maka ada banyak syarat-syaratnya. Di antaranya, kalau kita mau milih pemimpin, lihat 3 hal yang mesti diperhatikan. Berapa hal? Bukan nomor 3 ya. 3 hal. Ini padahal Habib Hanif malah bilang 3 hal, bukan nomor 3 ya. Mestinya yang marah yang nomor 3, tapi kenapa yang pendukung 02 jadi banyak marah ya? Kenapa ya? Ada lagi oknum Habib itu. Ya, nanti ada waktunya gua garap lu. Tapi ini dulu gua harus perjelas ini. Ya, Habib Hanif menyebutkan ini, apakah Habib Hanif menyebutkan itu tidak sesuai dengan kitabnya atau gimana? Dengerin nih. Apa saja yang mesti diperhatikan? 1, surah. Yang pertama apa? Surah. Lihat fisiknya, surahnya. Mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang udah setruk, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Nah, ini yang beredar ya, Habib Hanif ngomong begini dipotong sampai di sini. Dipotong sampai di sini. Nah itu. Ya memang nggak boleh, orang udah setruk kok lagi setruk ngurus bangsa. Nggak bisa ngurus diri aja, nggak bisa kok ngurus bangsa. Itu syarat dalam memilih pemimpin dalam Islam secara umum. Ya begitu, kenapa ada yang baper dari oknum-oknum itu? Lanjut dulu deh nih. Betul atau tidak? Dan nah, dipotong-potong sampai di sini. Jadi seolah-olah Habib Hanif itu memojokkan salah satu. Nggak ada. Ini syarat. Saya nggak nyindir siapapun. Itu syarat dalam syariat. Saya nggak nyindir siapapun. Itu syarat dalam syariat. Dan syariatnya ngomong begitu. Ya harus disampaikan begitu. Cuman memang kadang ada oknum-oknum penjilat. Ya oknum-oknum penjilat yang nggak bisa punya ilmu. Akhirnya main potong-potong, main fitnah-fitnah. Ya oknum penjilat. Ada nggak penjilat dari kalangan Habib? Ada.
yang lagi nyari panggung, jadi mainnya potong-potong. Ngeselin emang. Makanya di dalam Islam nggak boleh orang yang nggak bisa ngelihat jadi pemimpin, nggak boleh orang yang nggak bisa dengar jadi pemimpin, nggak boleh orang yang nggak bisa bergerak mau jadi pemimpin, nggak boleh. Kenapa? Ngurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurus rakyat. Betul. Betul. Yang kedua, Itu bentar Beb, yang kedua. Nah itu jelas beliau ngomong, ya kan? Jelas. Nggak cuma dibilang setruk, nggak bisa ngeliat, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa dengar, nggak boleh. Secara umum, ini tukang-tukang motong video, penjilat tukang potong video ini, aduh emang ngeselin. Susah sih ya, karena udah nggak punya otak, jadi mungkin begitu ya. Ya Allah, lanjut dulu Beb. yang mesti dilihat sariroh. Yang kedua apa? Sariroh. Apa itu sariroh? Kepribadian. Lihat kepribadiannya. Yang pertama, bagaimana keimanannya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana ketakwaannya. Suka jalankan perintah Allah atau tidak? Suka maksiat atau tidak? Betul. Orang yang nggak sholat, nggak jalankan perintah Allah, Allah saja dikhianati penciptanya, apalagi rakyat, saudara. Nah, Betul atau tidak? betul. Yang ketiga, Bentar Beb, sebelum yang ketiga, ya kan? Ini jelas ini lengkap. Videonya nih lengkap nih. Nanti ada ceramahnya itu full di belakang gua kasih deh ya, yang gua dapat nih. Ya, jadi tukang-tukang motong itu, aduh. saudara, Nih. siroh. Kalau milih pemimpin Siroh. yang ketiga dilihat apa? Sirah. Siroh. Apa itu siroh? Siroh artinya track record. Jejak- Lihat kalau dulu jejak, dia pemimpin, iya. cerdas Iya. atau tidak dalam memimpin, Ha-ha. berprestasi atau tidak dalam memimpin, adil atau tidak dalam memimpin. Ini Nah. tiga mesti diperhatikan. Nah, itu tiga mesti diperhatikan. Jangan dipotong-potong. Woi, oknum Habibnya ada nih. Nanti kita bahas. Ntar kita bahas oknum Habibnya. Ya, gua nggak pakai oknum lagi kalau ada videonya. Sekarang belum gua buka ya. Dan ini juga ada di ini cuplikan kitab yang gua dapat nih. Di situ tulisannya kecil. Ntar gua cari di handphone dulu. Jadi gua enak bacanya. Ya. Ini kitab ya tentang syarat-syarat yang untuk memilih khalifah atau pemimpin ya, untuk pemimpin. Itu yang dicawang itu wasalis salamatul hawas min sam'i wal basari wal lisani wal yusaha ma'aha mubasharahu ma yudraku biha. Ya, selamat anggota tubuhnya yang dari pendengaran, penglihatan, dan lisan. Ya, jadi nggak cacat gitu. Pendengarannya nggak cacat, nggak buta, nggak tuli, nggak bisu. Itu pemimpin. Terus yang keempat, warabi salamatul a'dha min naqsin. Selamat anggota tubuhnya ini min naqsin, dari kekurangan, yamna'u an istifa'il haraka, dari bergerak, ya susah bergerak gitu, yang mencegah dia dari untuk bergerak. Wa sur'atin nuhud, dan cepat bangkit gitu, kalau lagi duduk bangkit gitu, atau dari keadaan cepat bangkit. Nggak boleh anggota tubuh itu, ya jadi nggak boleh cacat gitu jadi pemimpin, nggak boleh sakit, itu syarat umum. Cuman masalahnya kadang-kadang memang sama orang-orang nih ya, orang-orang yang khususnya nggak bisa punya literasi, itu mainnya itu main fitnah dengan motong-motong video gitu. Iya, biasanya yang begitu gimana? Biasanya itu nih gua kasih petunjuk ya, yang sok ulama padahal nasrif aja nggak bisa gitu. Ya, maksud gue nggak maksa orang untuk jadi ulama, enggak. Ada yang bodoh-bodoh aja gitu, nggak usah bodoh sok pinter. Kadang-kadang sudah bodoh sok pinter, akhirnya mainnya begitu, dipotong-potong videonya orang. Ini nggak usah lama-lama. Nih gue langsung gabungin sama video ceramah full Habib Hanif di Palembang. Langsung aja guys, nih videonya. Curangan, nggak boleh diam melihat penyimpangan, betul. Saudara, ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, resikonya nggak mudah, saudara. Resikonya dicaci, dimaki, dihina, difitnah, bahkan dipenjara, saudara. Akan tetapi ibadah Allah,
Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemunkaran merajalela di mana-mana, apa yang terjadi saudara? Itu akan lebih bahaya lagi. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian jadi umat yang terbaik bukan karena jumlah kalian yang banyak, bukan karena senjata kalian yang canggih, tapi kalian jadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kalau amar ma'ruf nahi munkar masih ada di tengah umat, maka apa yang terjadi saudara? Maka umat ini tetap berpredikat umat yang terbaik. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, kemaksiatan dibiarkan merajalela di mana-mana, lantas ulamanya diam, ulamanya bungkam, maka predikat umat terbaik dipertanyakan dari umat ini saudara. Makanya Rasulullah pernah ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan celaka, musibah akan datang, sedangkan orang-orang soleh masih banyak di tengah kita ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, idza kathural khabath. Ya, kata Nabi saudara, ya, kalau kemunkaran di mana-mana, walaupun banyak orang soleh, walaupun banyak ahli ibadah, walaupun banyak ahli sujud, tapi kemunkaran dibiarkan merajalela di mana-mana, musibah akan datang saudara. Bapak ibu sekalian, yang namanya musibah kalau sudah datang, tsunami kalau sudah datang, nggak bisa bedakan. Bumi kalau sudah datang, banjir bandang kalau sudah datang, tidak bisa bedakan mana yang kiai, mana yang pemain judi saudara. Musibah kalau sudah datang tidak kenal orang. Maka kalau nggak mau musibah datang, tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya saya waktu itu sakit hati betul. Waktu itu Pak Bu di TV ada satu bencong ngomong begini, yang maksiat kan kita, yang dosa kita. Jawab jangan, jawab jangan, jawab jangan. Ya, yang maksiat memang kamu, yang dosa memang kamu, yang masuk neraka memang kamu, tapi kamu maksiat terang-terangan. Maksiat terang-terangan itu bikin Allah marah, bikin Allah murka. Kalau Allah marah, Allah murka, turun musibah, kita semua yang kena saudara. Betul, betul. Makanya jawab yang kompak, wong kita galuh. Sebelum saya lanjutkan, jawab yang kompak. Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap lawan kezaliman, siap lawan korupsi, siap lawan kecurangan, siap lawan segala bentuk kemaksiatan, siap lawan segala bentuk penyakit masyarakat, siap kawal perubahan. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang berapa tadi? Yang keberapa? Yang kedua. Jadi yang pertama, kalau negeri mau semakin baik harus banyak ahli ibadah. Yang kedua, kalau mau negeri semakin baik harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, kalau negeri makin baik harus ada al-ghaniyus saleh, orang kaya yang soleh. Saudara, orang kaya kalau sudah soleh, yang fakir dibantu, yang miskin dibantu, pesantren, majelis taklim, masjid dibantu, yang susah dibantu. Itu kalau orang kaya sah. Makanya Nabi mengatakan, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah yang berada di tangannya orang baik saudara. Harta kalau sudah di tangan orang baik manfaatnya luar biasa. Makanya saya doakan semua, aminkan yang keras, aminkan. Mudah-mudahan yang hadir sore hari ini dan semua yang milih amin jadi orang kaya, yang soleh, yang bermanfaat, anak cucunya jadi orang kaya. Amin ya Rabbal. Tapi sebaliknya saudara, sebagaimana orang kaya yang soleh manfaatnya luar biasa untuk perubahan, sebaliknya orang kaya kalau sudah zolim bahaya saudara. Karena orang kalau miskin, zolim, jahat, apa yang bisa dia lakukan?
Tapi kalau orang sudah kaya, zalim, jahat, bejat, ulamanya bisa dibeli, habibnya bisa dibeli, kiainya bisa dibeli, aparatnya bisa dibeli, pejabatnya bisa dibeli. Betul, betul. Seperti yang terjadi sekarang, Pak, di berbagai belahan dunia, bukan hanya di negeri Wakanda, saudara. Di berbagai belahan dunia ada fenomena yang disebut oligarki, saudara. Mungkin Anda sering dengar oligarki di WhatsApp, di Facebook, di YouTube. Sering dengar atau tidak? Faham apa artinya oligarki? Ada yang faham, ada yang enggak, saudara. Oligarki itu artinya sekelompok orang kaya yang kekayaannya enggak ngotak, saudara. Mereka hanya segelintir orang, tapi kekayaannya luar biasa. Dengan kekayaannya mereka lakukan segala hal di berbagai belahan dunia, saudara. Hukumnya dibeli, undang-undangnya diatur, pejabatnya dibeli, ulamanya dibeli, negara dirusak oleh oligarki. Makanya kita berharap nih, kalau Pak Amin naik, terjadi perubahan, Indonesia nggak dikuasai oligarki. Amin, 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 ya Rabbal. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap lawan oligarki, siap lawan oligarki, siap lawan kekuatan uang, siap lawan dengan persatuan. Takbir. Sallu ala nabi. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Masih jauh nggak nih kira-kira nih? Masya Allah. Lanjut, lanjut, lanjut. Sebelum saya lanjutkan yang keempat, kita baca sholawat dulu biar turun rahmat Allah. Setuju? Setuju? Ayo semuanya, semua keluarkan suaranya semua. Salatullah. Salatullah. Kurang kompak. Habibillah. Salatullah. Lebih keras semuanya. Allah. Salatullah. Hadrah. Hadrah ikut, backing vokal jangan ikut. Angkat tangannya semua. Tawassalna la wabil hadi. Allah tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil salatullah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad dan Ahlul Badar, berikan kami pemimpin yang saleh.
Rasulullah wa akhrijna salimin wa ala Allahumma wa ashghil zalimin Allahumma wa ashghil zalimin ya Rasulullah wa akhrijna min bainihim ala coba suaranya kurang kompak, angkat tangannya semua, angkat ini sholawat asghil supaya orang zalim berhadapan dengan orang zalim dan orang-orang baik supaya selamat insyaallah, agar yang niat-niat curang dikasih hidayah oleh Allah, yang niat-niat berbuat jahat dikasih hidayah oleh Allah. Bikum wa marhaban abudu bikum balamban kunna unsan qaraban amuna anis bas. Ayo berdiri semua, Pak Anies datang kita sambut semua. Semua yang belakang merapat semuanya. Kita sambut kehadiran calon presiden kita, Pak Ustaz. Pak Habib, tentunya kita hadirkan bersama dengan rombongan calon presiden Republik Indonesia Haji Anies Baswedan. Ahlan bikum wa marhaban biqudumikum balamban kunna unsan qaraban rabbi bihaqqil usul bijayi tahar rasul wajulana bil qabul zaimuna baswedan amuna anis baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum balamban kunna unsan qaraban abai wal nuqaba ikhwani al a'izza lakum afdalul jaza law ikhtartum baswedan semuanya amuna anis baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum balamban kunna unsan qaraban asa rabbuna al-musta'an yarzuqna al-basta wal aman wa kulluna fi dhaminan law da'ibuna wasbedan amuna anis baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum balamban kunna unsan qaraban rabbi bihaqqil usul bijayi tahar rasul wajullana bil qabul zaimuna baswedan amuna anis baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum balamban kunna unsan qaraban. Kami mohon izin Bapak Ibu yang mengibarkan bendera diturunkan dulu karena menghalangi kameramen dari media untuk menyorot ya. Jadi mohon izin untuk diturunkan dulu benderanya. Sekaligus yang pakai payung ya. Oke, mohon izin agar hari ini terabadikan dengan indah. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang kepada rombongan beristimewa calon presiden kita paslon dari 01 Bapak Haji Anies Baswedan bersama dengan rombongan. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang.
di BKB di Kota Palembang tercinta. Tentunya kebersamaan dengan beliau hari ini kami nantikan, dan tentunya pula akan sama-sama kita sambut kehadiran beliau. Baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum Palembang kunna unsan qaraban rabbi bi'aqil usul bijahi tahar rasul wajullana bil qabul za'imuna Baswedan ahlan Anis Baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum Palembang kunna unsan qaraban abai wan nuqaba ikhwani al a'izza lakum afdalul jaza law iqtartum Baswedan Ammuna Anis Baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum Palembang kunna unsan qaraban asa rabbuna al-musta'an yarzuqna al-basqa wal aman wa kullana fi dhaminan la za'imuna Baswedan Ammuna Anis Baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum Palembang kunna asa rabbuna al-musta'an yarzuqna al-basqa wal aman wa kullana fi dhaminan la za'imuna Baswedan Ammuna Sekali lagi kita menyambut kehadiran calon presiden kita, Bapak Haji Anies Baswedan. Tentunya telah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat datang di Kota Palembang tercinta di Sumatera Selatan. Tentunya didampingi dari ketua-ketua DPW dari partai pengusung, dan tentunya pula kami ucapkan selamat datang bersama dengan rombongan. Baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum Palembang kunna unsan qaraban asa rabbuna al-musta'an yarzuqna al-basqa wal aman wa kullana la za'imuna Baswedan Ammuna Anis Baswedan ahlan bikum wa marhaban biqudumikum Palembang kunna unsan qaraban. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.